Kelihatan Kak Vivi, tadi kalian ngucapin aku ultah. Ngucapin Kak Vivi ya. Bikin saya. Hakim. Sehat hari ini terdakwa? Alhamdulillah sehat ya, masih didampingi oleh penasihat hukumnya. Penuntut umum juga sudah hadir. Jadi kita hari ini adalah agendanya pledoi baik dari penuntut umum maupun baik dari penasihat hukum maupun terdakwa kalau memang ada ya. Dan pertanyaannya kepada penasihat hukum, apakah sudah siap dibacakan? Namun sebelumnya kita ingatkan ya bahwa majelis sejak kemarin sudah meminta untuk daftar bukti surat. Tapi sampai hari ini belum dikirim. Kenapa? Ini kita kasih ya. Jadi tolong ya, bukan maksud apa biar persidangan ini lancar sampai selesai ya. Silakan dilihat ini, foto boleh, dikirim ke sini ya. Ya. Jadi tolong ya, manakala para pihak diminta oleh majelis segera mungkin untuk mengirim ya. Tolong segera, jangan ditunda-tunda ya. Semuanya demi kelancaran persidangan ini, tidak ada maksud yang lain. Semua cuma untuk mempermudah ya. Jadi silahkan setelah pledoi ini dibacakan, tolong dikirim soft copy segala sesuatu yang kaitannya yang diajukan ke majelis. Begitu ya. Jangan ada permintaan lagi, saya minta begitu ya. Jadi kembali lagi ke acara sidang hari ini adalah pembelaan dari terdakwa. Silahkan untuk dibacakan. Yang mulia mohon maaf atas keterlambatan kami, penasihat hukum dan penghuni sidang. Untuk selanjutnya saya bacakan pledoi. Nota pembelaan pledoi dalam perkara nomor 362/Kitsus/2025 PN JKT Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 362/Kitsus/2025 PN JKT Selatan di Ampera dan seterusnya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Usman
SH/MH. 2. Galih Rakasiwi SH. 3. Sri Sinduwati SH. 4. Mega Edwanda SH. Pendahuluan, Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani memulai nota keberatan ini bukan dengan sederet argumentasi hukum, melainkan dengan sepenggal harapan semoga keadilan hari ini tidak hanya berbicara lewat aturan yang kaku, tetapi juga melalui nurani yang hidup dari hati yang terbuka. Karena hukum sejatinya bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia yang duduk di hadapan Majelis Hakim yang mulia, yakni Nikita Mirzani. Kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani juga akan membuka keberatan dalam perkara. Mohon maaf. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Selanjutnya, perkenankanlah kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani menyampaikan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota termasuk juga panitera dalam perkara ini yang dengan sabar dan teliti memimpin persidangan dengan mandiri, lancar dan tertib. Walau dalam proses persidangan pemeriksaan saksi sering diwarnai perdebatan, namun berkat kearifan Ketua Majelis Hakim selaku pimpinan sidang, proses persidangan berjalan tertib, lancar dan tidak ada perbuatan yang saling melecehkan atau yang menghina martabat peradilan. Perjalanan sidang demikian kami rasakan dan maknai sebagai bagian dari kecintaan kami untuk mengungkapkan kebenaran material dalam perkara ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan jaksa penuntut umum yang sudah bekerja keras dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam perkara ini. Setelah mempelajari dengan seksama surat tuntutan serta meneliti dengan cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum didasarkan pada pandangan yuridis yang tidak mengenal karena kurang menelaah fakta hukum yang lebih mendalam, sehingga akibatnya membesar-besarkan masalah yang sebetulnya secara substansi permasalahan ini diawali dari adanya proses negosiasi bisnis yang berujung kesepakatan bersama. Menurut hemat kami, keberadaan hukum bukanlah semata-mata untuk menghukum orang, melainkan jauh dari maksud penghukuman adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Memang harus diakui, untuk mencapai kebenaran dalam suatu perkara pidana selalu membuat orang frustasi, apalagi kebenaran atas perbuatan yang jelas-jelas tidak dilakukan oleh terdakwa. Namun, dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum telah mendalilkan bahwa perbuatan Nikita Mirzani adalah sebagai perbuatan yang telah merugikan orang lain. Padahal, Nikita Mirzani sama sekali tidak pernah melakukan sebuah tindakan atau perbuatan pidana terhadap saksi Reza Gadis sebagaimana yang telah dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Perlu ditekankan bahwa penegakan hukum jangan hanya sekedar untuk memenuhi target-target tertentu, tetapi menyampingkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkat kata, penegakan hukum bukan dalam arti harus menghukum seseorang. Penegakan hukum adalah apabila memang kesalahan hukum secara nyata dapat dibuktikan di dalam persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Agung nomor 42 PK /Fitsus/2018 kasus Miriam S. Haryani juga menyatakan bahwa rekaman yang tidak diperoleh melalui prosedur hukum yang sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 /PUU/14/2016 menegaskan bahwa alat bukti elektronik hanya sah apabila diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum. Jika diperoleh dengan melanggar hak konstitusional warga negara, termasuk privasi komunikasi, maka alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian. Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal asas fruit of the poisonous tree, yaitu apabila alat bukti diperoleh dari cara yang melanggar hukum, maka bukti tersebut dan seluruh bukti turunan darinya menjadi tidak sah. Artinya, sekalipun isi rekaman dianggap relevan, namun karena cara perolehannya melanggar hukum, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan. Bahwa selanjutnya, penetapan atau penyitaan pengadilan tidak menjadikan bukti ilegal menjadi sah. Perlu ditekankan bahwa meskipun jaksa penuntut umum
kemudian melakukan penyitaan terhadap rekaman tersebut dan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal tersebut tidak serta-merta mengubah status rekaman menjadi sah secara hukum. Karena menurut doktrin dan jurisprudensi yang berlaku, keabsahan alat bukti tidak ditentukan oleh adanya penetapan penyitaan, tetapi oleh sah atau tidaknya cara memperoleh bukti tersebut sejak awal. Bahwa penetapan pengadilan hanya berfungsi mengesahkan proses penyitaan, bukan melegalkan perolehan bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum. Jika sejak awal bukti diperoleh dengan cara melanggar hak privasi seseorang tanpa izin atau tanpa dasar hukum, maka bukti tersebut tetap ilegal, sekalipun kemudian disita dan dilegalisasi secara administratif melalui penetapan pengadilan. Dengan kata lain, penyitaan tidak dapat menyebutkan cacat hukum dalam proses perolehan bukti. Oleh karenanya rekaman hasil penyadapan ilegal tetap tidak sah secara material, walaupun sudah ada penetapan penyitaan oleh pengadilan. Bahwa dalam konteks due process of law, kendati pun pihak kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh undang-undang diberi hak istimewa atau hak privilege memanggil, menahan, memeriksa, menggeledah, menangkap, bahkan menyita barang dari diri tersangka yang diduga sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polri atau kepolisian haruslah taat serta tunduk terhadap prinsip the right of due process, yaitu para tersangka berhak diselidiki atau disidik berdasarkan landasan hukum acara dan sesuai dengan teknis hukum yang berlaku. Kendati pun di dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material, namun kebenaran prosedural tidaklah tepat apabila dikesampingkan. Artinya, untuk memperoleh suatu kebenaran yang sebenar-benarnya, maka antara kebenaran material dan kebenaran formilnya tidak boleh ada yang disimpani. Itulah kebenaran yang sebenar-benarnya. Bahwa pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Konsekuensinya, apabila dalam memperoleh alat bukti, Polri atau kepolisian dan penyidik kejaksaan melanggar ketentuan hukum acara, maka terdakwa harus diputus bebas oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena bukti rekaman video yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini diperolehnya tidak sah atau melanggar hukum, maka bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dan tidak mempunyai nilai pembuktian apapun beserta seluruh bukti turunannya. Izin melanjutkan yang mulia. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa proses peradilan pidana adalah proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikit pun keraguan pada majelis hakim pemeriksa perkara tentang hal tersebut, bahwa untuk melihat suatu tindak pidana atau delik tidaklah bisa berdiri sendiri, karena baru akan bermakna apabila ada proses pertanggungjawaban pidana. Artinya setiap orang yang melakukan perbuatan tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman, karena agar dapat dijatuhi pemidanaan atau hukuman terhadap seseorang, maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa dalam rangka membuktikan suatu unsur tindak pidana, khususnya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 10A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terhubung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum, semuanya unsurnya harus terpenuhi dan semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam KUHP di hadapan persidangan, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa Nikita Mirzani terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Jadi hard copy sudah disampaikan. Namun demikian tadi penasihat hukum ada menyampaikan ada koreksi ya. Biar semua juga mendengar yang dikoreksi halaman berapa saja. mohon izin yang mulia, pertama di halaman 122 di keterangan saksi Dr. Oki yang ada kata 19 kali, seharusnya itu 9 kali. Mohon izin yang mulia. Selanjutnya Sebentar, 9 kali. 122 yang awalnya 19 menjadi 9 kali. Terus selanjutnya di halaman 138 ya, di petitum nomor 6. Jadi untuk pledoi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya sudah dibacakan, sudah diserahkan hard copy-nya, juga soft copy-nya juga sudah dikirim ya. Pertanyaan selanjutnya dari terdakwa, apakah akan mengajukan pledoi tersendiri? Ada yang mulia. Ada berapa halaman? Nggak banyak yang mulia, cuma sedikit. Pertanyaannya ada berapa halaman? Hanya ada 20 halaman. 20 halaman. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, teman-teman media yang selalu mengawal persidangan saya yang saya cintai. Nota pembelaan pledoi ini saya beri judul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengawali pembukaan nota pembelaan atau pledoi ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena dengan sabar memimpin proses persidangan ini
Perdebatan yang sering terjadi dalam ruang sidang ini haruslah sama-sama kita maknai sebagai suatu upaya untuk menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka artinya jaksa penuntut umum sendiri juga berlaku tidak sopan di persidangan ini. Sebelum saya menjelaskan hal-hal yang menjadi poin penting dalam nota pembelaan atau pledoi ini, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai asal-usul peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga ini melibatkan saya dalam permasalahan hukum. Bapak Hakim yang mulia, awalnya pada sekitar awal bulan Oktober 2024, saya melihat begitu banyak maraknya masalah produk skincare yang berbahaya beredar di media sosial, termasuk produk skincare milik PT Glavicia RMA Group. Produk ini sebelumnya sudah banyak orang yang mereview di media sosial. Salah satunya produk skincare yang bernama Glowing Booster Cell yang mereview adalah Doktif atau Dr. Samira yang juga sebagai dokter kecantikan. Dalam hasil review yang dilakukan Doktif atau Dr. Samira, kemudian saya merepost kembali di media sosial saya dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat luas kalau tidak mau kulitnya rusak, hati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Di situ saya hanya ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak tertipu dengan skincare atau produk kecantikan yang overclaim, overpriced dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa saya sampaikan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya tidak pernah mereview produk milik PT Glavicia RMA produk yang bernama Glowing Booster Cell dengan review yang jelek-jelek. Yang saya lakukan hanya sebatas merepost kembali postingan Doktif terkait produk milik PT Glavicia RMA Group yang bernama Glowing Booster Cell di akun media sosial TikTok bernama @nikita_guruharap. Bahwa atas repost yang saya lakukan tersebut, kemudian Reza Gladys berupaya dengan cara apapun ingin bertemu dengan saya. Reza Gladys menghubungi Dr. Oki karena Reza Gladys tahu saya berteman akrab dengan Dr. Oki. Sehingga Reza Gladys meminta bantuan kepada Dr. Oki agar dapat dipertemukan dan bisa berkomunikasi dengan saya. Dr. Oki bertanya kepada Reza Gladys, apa keperluannya mau ketemu Nikita Mirzani? Dijawab oleh Reza Gladys mau silaturahmi dan berbicara mengenai produk skincare Glowing Booster yang pernah direview oleh Nikita Mirzani. Sehingga Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gladys untuk berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Bahwa setelah itu terjadilah percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp. Di dalam percakapan itu, pada intinya Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Sehingga ketika Ismail Marzuki ketemu saya di rumah pada sekitar bulan November 2024, Ismail Marzuki memberitahukan kepada saya bahwa Reza Gladys ingin bertemu saya. Menyampaikan kepada saya tentang keinginan Reza Gladys mau bertemu saya. Informasi itu juga saya dengar dari Dr. Oki, di mana Dr. Oki menyampaikan kepada saya kalau Reza Gladys ingin bertemu saya. Keinginan Reza Gladys ingin bertemu saya karena saya pernah repost postingan Doktif atau Dr. Samira terkait produk skincare milik Reza Gladys karena Reza Gladys tahu kalau postingan saya di media sosial ini cepat viral di Indonesia. Bahwa selanjutnya saya menyampaikan kepada Ismail Marzuki apa tujuan Reza Gladys mau ketemu saya. Kemudian Mail bilang Reza Gladys mau silaturahmi. Saya katakan, iya silaturahmi itu mau ngapain? Pasti ada tujuannya mau silaturahmi ke saya. Tidak mungkin tiba-tiba datang mau silaturahmi dengan saya kalau sebelumnya saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Kemudian saya bilang juga kepada Mail, sampaikan kepada Reza Gladys, kalau mau ketemu saya nggak ada duitnya nggak usah, cuma buang-buang waktu saya saja. Saya nggak mau ketemu kalau nggak jelas karena saya sangat amat trauma. Biasanya ketemu orang saya cuma dijadikan konten untuk keperluan mencari keuntungan sendiri. Bahwa Mail menyampaikan ke saya katanya Reza Gladys ingin ketemu saya berkaitan dengan perbuatan saya yang merepost kembali postingan dokter detektif
terkait produk milik PT Glavitsa RMA Group yang bernama Glowing Booster Cell. Reza Gladys melalui Ismail Marzuki meminta agar saya tidak speak up masalah kedekatannya dengan Waria Tublas. Reza Gladys juga mau mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, dan meminta agar saya pasang badan apabila ada orang lain yang menjelek-jelekan produk Reza Gladys. Atas hal tersebut, kemudian saya sampaikan kepada Mail, bilangin ke Reza Gladys kalau dia mau produknya tidak dijelek-jelekin sama orang, ya bikin yang bagus. Saya mau bantu Reza Gladys kalau dia sudah memperbaiki produknya dan produk Glowing Booster Cell yang sudah beredar di seluruh, ditarik semua dari pasar yang diperjualbelikan secara bebas. Bahwa setelah itu saya tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana. Tiba-tiba Ismail Marzuki bilang ke saya, Cong, gak udah deal sama Reza Gladys masalah yang kemarin. Terus saya bertanya, lu deal-dealan apa sama Reza Gladys? Dijawab sama Mail, itu masalah permintaan Reza agar saya tidak speak up masalah kedekatannya dengan Waria Tublas. Permintaan Reza Gladys mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, dan permintaan Reza Gladys agar saya pasang badan apabila ada orang lain menjelek-jelekan produk Reza Gladys. Sehingga saya tanya, berapa biaya dan itu untuk berapa lama? Ismail Marzuki bilang, saya deal dengan sama Reza Gladys 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Saya bilang ke Mail, kalau 4 miliar itu untuk 1 tahun, kecil Mail, dengan jangka panjang 1 tahun. Akhirnya saya bicara dengan Dr. Oki. Saya bilang, Dr. Oki, Reza Gladys ngajak saya bekerja sama. Mau bayar saya 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Aman gak nih? Lalu Dr. Oki, iya gak apa-apa. Reza Gladys, ya sudah aku anggap seperti tete aku sendiri, terima aja. Atas dasar itulah kemudian saya bilang kepada Mail, oke, tidak apa-apa, terima saja uangnya. Karena saya sudah bicara dengan Dr. Oki. Selanjutnya Ismail berkomunikasi lagi dengan Reza Gladys. Saya tidak tahu apa pembicaraannya, tapi tiba-tiba Ismail Marzuki bilang, nanti uang pembayarannya bagaimana? Karena saya ditanya Mail, makanya saya bilang kepada Mail, uang 2M transfer ke PT Bumi Parawisesa untuk pembayaran rumah yang sudah saya beli sejak tahun 2023, dan pembayaran 2M lagi diambil cash atau tunai oleh Ismail Marzuki dari Reza Gladys. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa setelah 1 bulan berlalu terkait dengan kesepakatan kerjasama tersebut, pada bulan Desember 2024 saya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar tuduhan melakukan pemerasan. Ternyata saya telah dijebak oleh Reza Gladys. Seandainya saya tahu kalau uang 4 miliar yang saya terima tersebut bukan hasil kesepakatan kerjasama terkait permintaan tolong Reza Gladys dengan dalil mengajak kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, maka uang itu akan saya kembalikan karena uang 4 miliar itu kecil bagi saya. Maka uang itu akan saya kembalikan karena uang 4 miliar itu kecil bagi saya. Untuk saya kembalikan lagi sebab saya bukan orang yang berasal dari keluarga yang miskin. Saya adalah seorang public figure, seorang artis yang terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jangankan diminta untuk bekerja sama memperbaiki nama baik orang, diminta untuk tidak berbicara saja, orang-orang harus bayar mahal kepada saya. Bahwa dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum berkali-kali mengatakan dan menyimpulkan bahwa pemberian uang yang dilakukan Reza Gladys kepada Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa. Padahal jika mendengar bukti rekaman percakapan antara Ismail dan Reza Gladys, terdengar dengan jelas Reza Gladys meminta bantuan Ismail Marzuki. Adapun rekaman tersebut dinarasikan dalam bentuk kalimat sebagai berikut. Halo dok, halo gimana Mail? Iya dok. Jadi maunya kayak gimana? Jadi maunya dokter kayak gimana? Ya aku kan dari dulu orangnya nggak pernah mau ribut. Aku pengennya sama semua orang baik-baik aja. Jangan sama waria itu. Aku tahu dari dokter Oki. Terus aku kaget dan bahkan aku bilang jangan bawa-bawa aku. Aku nggak mau ribut-ribut loh, gitu intinya. Kalau yang ini aku ikut aja sama Mail karena aku bingung.
Jadi dokter Reza maunya gimana? Apa nih kita tetap speak up apa gimana? Ya janganlah Mail, aku pengennya yang baik-baik aja. Aku bingung, aku pengen baik dan pengennya selesai Mail. Jadi gini dok, kalau misalnya emang pengen buat kita tidak speak up, gini aja dok, kita fair-fairan aja dok. Iya aku ngerti karena canggung, karena aku orangnya gak enakan gitu deh Mail. Ya santai-santai, sebenarnya Mail juga gak enakan, tapi manusia kalau mau ditutup mulutnya ya pakai apa? Ya pakai uang, gitu aja sebenarnya. Jadi kalau dokter Oki, jadi kalau dokter pengen minta nih kita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tinggal kasih aja makan, istilahnya kan begitu. Soalnya kalau sudah speak up semuanya pada kena dok. Yaudah gimana baiknya aja Mail atur aja, aku bingung sambil ketawa Reza Gladys. Ya udah Mail kalau nyebutin nominal gak enak. Ya udah Mail kalau nyebutin nominal gak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya dokter tidak keberatan Mail menyebut nominal gak apa ya Reza Gladys, iya gak apa-apa Mail sambil ketawa. Saya nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Jadi kalau misalnya dokter Oki lagi itu namanya dokter-dokteran semua. Jadi kalau emang dokter mau nih kita tidak speak up dan dokter pengen ada di side-nya nih kita, dokter tinggal kasih duit aja 5M. Mulutnya nih kita itu mahal dok. Tapi Kak Niki bisa bantu kan? Aku kan pengen baikan, aku nggak mau berantem, aku sama siapa aja nggak pernah ribut. Iya santai-santai. Jadi nominal yang tadi aku sebut itu aja sih, soalnya mulut dia mahal kan doer, emang mahal dok. Nanti kalau misalnya pengen ketemu mau silaturahmi ya nggak apa-apa, nanti Maya ketemuin kok. Yang penting ada uang tutup mulutnya dok. Pokoknya itu nominal tadi Maya sebutin. Maya gimana? Dokter Reza aja, Reza Gladys, oke Mail sambil ketawa. Kalau dokter pengen kita nggak speak up, adem ayam ya situ. Kalau dokter maunya nih kita speak up terserah. Tapi jangan Mail. Kalau itu aku bisa nego nggak Mail? Maksudnya nanti aku ngobrol dulu sama suami aku. Masih bisa apa gimana Mail? Maksudnya biar cepat selesai semua ini Mail. Ya nanti coba ya Mail lihat dulu gimana. Reza Gladys, ya kalau nggak Mail aku juga udah sebulan nggak live. Bohong. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Reza Gladys dan Autobom Mufid memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi melakukan conference call bertiga, yaitu saksi Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama, dan dalam percakapan itu saksi meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahwa kemudian saksi melanjutkan percakapan di telepon berdua dengan Ismail Marzuki. Pada saat saksi berkomunikasi dengan Ismail Marzuki ada angka 5 miliar itu. Pada saat itu saksi berkata, gimana Mail, saya nggak enak. Nggak apa-apa, bilang aja. Kemudian Ismail bilang, nggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Iya Mail nggak apa-apa. Mail kemudian menjawab, dari kita mintanya 5 miliar ya, dan saksi nego meminta jadi 4 miliar. Bahwa saksi sepakat dengan saksi Ismail Marzuki untuk memberikan uang 4 miliar. Bahwa saksi memberikan uang itu kepada saksi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk Lavisya yang sering direview oleh Doktif berhenti. Bahwa dari rekaman percakapan pembicaraan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys di atas yang dinarasikan ke dalam bentuk kalimat serta keterangan dari Reza Gladys dan suaminya Autobom Mufid, maka kesimpulan faktanya tidak ada pemaksaan dari Ismail Marzuki kepada Reza Gladys dalam hal menyerahkan uang kepada Ismail Marzuki sebesar 4 miliar. Bahwa apabila mengikuti cara berpikir jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutannya yang menyimpulkan Reza Gladys dipaksa atau terpaksa memberikan uang, maka dapat disimpulkan sebenarnya tujuan dari Reza Gladys meminta pertolongan kepada saya melalui perantara Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan Reza Gladys yang sudah menjual produk glowing booster cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Artinya, jaksa penuntut umum juga telah melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Karena tujuan Reza Gladys memberikan uang kepada saya adalah agar saya diminta Reza tidak speak up mengenai produk glowing booster cell yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa jika Reza Gladys yang melakukan pemberian uang sebesar 4 miliar tersebut kepada saya melalui Ismail Marzuki dikatakan terpaksa, maka keterpaksaan pemberian uang tersebut dilakukan Reza Gladys dalam rangka untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukannya
yang telah dilakukannya. Dengan demikian, apakah saudari saksi Reza Gladys yang telah menutupi kejahatannya dapat dikatakan sebagai korban dalam perkara ini? Dan jika Reza Gladys dikatakan sebagai korban, maka hal itu akan merusak sendi-sendi keadilan dan penegakan hukum sebagai hukum, sebab akan banyak sekali orang di negeri ini yang dapat berkamuflase seolah-olah menjadi korban, padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan yang harus dibasmi di negara ini. Bahwa dengan demikian, jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka secara hukum seharusnya Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini, karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Maka akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Bahwa perlu untuk saya sampaikan kembali, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan saya karena produknya telah direview jelek-jelek oleh Dr. Samira atau Dokter. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp, seperti yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya, fakta lain terkait adanya permintaan tolong Reza Gladys juga terbukti berdasarkan chattingan WhatsApp antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal 14 Oktober 2024. Di dalam percakapan itu terlihat dengan jelas bahwa Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Reza Gladys terlibat yang selalu aktif dalam melakukan komunikasi dengan Ismail Marzuki. Reza Gladys juga bahkan melakukan tawar-menawar yang wajar dan pada akhirnya mencapai kesepakatan harga dengan Ismail Marzuki. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada rasa takut dalam diri Reza Gladys selama berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Yang ada hanyalah proses bisnis yang normal dan terjadi atas dasar kesadaran penuh dari Reza Gladys. Bahwa fakta di persidangan secara terang-benderang menunjukkan adanya komunikasi dan negosiasi bisnis harga antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki, di mana nominal awal yang disebutkan Ismail Marzuki atas permintaan Reza Gladys adalah sebesar 5 miliar, kemudian ditawar oleh Reza Gladys dengan minta menjadi 4 miliar. Penawaran itu juga dilakukan oleh Reza Gladys berkomunikasi dengan Autobam Mufid, dan hasilnya antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys menyepakati nilai harga sebesar 4 miliar. Sehingga dengan fakta ini maka membuktikan secara jelas bahwa hubungan antara Reza Gladys dengan Ismail Marzuki merupakan hubungan para pihak dalam kontraktual bisnis yang bersifat komersial dan setara atau equal. Terlebih lagi, Reza Gladys dan Autobam Mufid dalam persidangan ini dengan tegas dan jelas mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki. Bahwa dengan fakta tersebut maka kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang mengatakan Reza Gladys terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar kepada Ismail Marzuki terbukti merupakan kesimpulan yang bohong dan membangun rekayasa fakta hukum. Padahal jelas dan tegas Reza Gladys dan Autobam Mufid dalam persidangan ini mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki.
Fakta ini sudah terungkap di persidangan dan juga beredar luas dalam video yang ada di media sosial. Mana mungkin Reza Gladys merasa dipaksa, terpaksa atau terancam memberikan uang kepada Ismail Marzuki, tapi mengatakan nanti ingetin aku lagi ya kalau udah 1 tahun. Mana ada orang sehat atau pikirannya mau diingatkan kembali untuk diancam, dipaksa atau diperas uangnya. Hanya orang bodoh yang mau mengingatkan kembali, mau diancam, dipaksa, diperas untuk memberikan uang setelah 1 tahun kemudian. Berdasarkan hal itu, terbukti tuntutan jaksa penuntut umum merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak oleh Bapak Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan saya dipenjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar adalah tuntutan yang mengandung kebencian, sakit hati, dan dendam pribadi. Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi, karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, maaf saya nggak tahu namanya tapi badannya gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini, "Oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya." Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat "oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya" yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi yang badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan lebih condong mengedepankan kesewenang-wenangan yang dimiliki jaksa penuntut umum. Bahwa perdebatan demi perdebatan yang terjadi di ruang sidang bukan lagi diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa saya meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar, sebab perkara ini adalah perkara yang dimulai dari adanya hubungan hukum keperdataan di mana Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Reza Gladys meminta bantuan kepada saya yang notabene saya adalah seorang public figure, artis yang terkenal. Tentu harus ada nilai ekonomis yang harus dibayar, sehingga terjadilah kerjasama dengan pembayaran sebesar 4 miliar yang disepakati oleh Reza Gladys dan Ismail Marzuki. Dalam perkara ini tidak melibatkan masyarakat, apalagi masyarakat berskala nasional. Jaksa jangan mengklaim perbuatan saya telah meresahkan masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang resah dengan saya. Justru perbuatan saya yang memberikan edukasi kepada masyarakat adalah perbuatan baik. Saya mau bertanya sama jaksa, mumpung bisa ditanya ya. Masyarakat mana jaksa yang saya resahkan? Tolong terdakwanya dibaca saja ya. Iya, karena kemarin bawa meresahkan masyarakat yang mulia izin. Karena jaksa tidak bisa menjawab, saya bertanya kepada masyarakat yang ada di belakang perbuatan saya meresahkan kalian tidak? Tidak. Terima kasih. Saya ingatkan lagi kepada terdakwa ya untuk membacakan pledoi-nya. Tidak usah minta komentar siapapun ya. Saya ingatkan sekali lagi terakhir ini ya. Ya, yang mulia. Soalnya kemarin jaksa bawa Terakhir ya. Mulia. Silakan dibaca. Ya. Perbuatan saya yang memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan stiker berbahaya merasakan kalian gak yang mana kenyataannya membahayakan wajah orang. Bahwa selanjutnya dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum juga menyimpulkan bahwa saya bersikap tidak sopan dan merusak nama baik martabat orang lain. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar, sebab selama dalam proses persidangan Bapak Hakim yang mulia tidak pernah memberikan statement bahwa saya berlaku tidak sopan dalam persidangan ini. Perdebatan yang terjadi dalam ruang sidang bukan bentuk perbuatan saya yang tidak sopan, karena hal itu adalah hal yang wajar dalam setiap proses peradilan pidana. Apalagi perdebatan itu terjadi di depan Bapak Hakim
Ingat ya jaksa, dalam persidangan ini yang memimpin persidangan adalah bapak-bapak hakim yang mulia, bukan jaksa yang memimpin persidangan ini. Jangan merasa berkuasa di sini. Kalau saya disebutkan berlaku tidak sopan dalam persidangan ini, lantas bagaimana dengan jaksa yang memvideokan saya dan penasihat hukum saya di persidangan? Itu lebih tidak sopan. Bahkan saya katakan jaksa kurang ajar. Reza Gladys sendiri telah merusak nama baik dan martabatnya karena menjual produk skincare yang overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Di samping itu, Reza Gladys mengklaim bahwa produk itu adalah miliknya. Ternyata di persidangan terungkap fakta bahwa itu adalah milik River Skin yang sudah ditempel stiker oleh Reza Gladys, kemudian diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Jadi terbukti, bukan saya yang merusak nama baik dan martabatnya, melainkan Reza Gladys sendiri yang merusak dirinya sendiri dalam fakta persidangan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat. Tuntutan jaksa penuntut umum tentang pasal 45 ayat 10 huruf A junto 27B ayat 2 Undang-Undang ITE bahwa dalam surat tuntutan pada halaman 127 dan 135 jaksa penuntut umum pada intinya menyimpulkan terdapat 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavitcha yang telah diburamkan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys yang seolah-olah glowing booster cell tersebut masih diperjualbelikan oleh Reza Gladys. Padahal Reza Gladys sudah tidak menjual glowing booster cell sekaligus dengan produknya sejak awal tahun 2022. Bapak Hakim yang mulia, inilah yang saya bilang tuntutan jaksa merupakan tuntutan sakit hati dan tuntutan kebencian. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau apa yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Bahwa dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing booster cell yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain, yaitu milik River Skin yang ditempeli stiker oleh Reza Gladys bersama suaminya. Fakta ini diakui dan dibenarkan sendiri oleh Reza Gladys dalam persidangan ini. Fakta ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Dr. Orki dan Dr. Samira. Reza Gladys dalam berita acara pemeriksaan mengatakan miliknya. Ternyata di persidangan Reza Gladys mengakui itu milik orang lain yang sudah ditempel stiker kemudian dijual di e-commerce. Artinya dalam persidangan ini Reza Gladys sudah memberikan keterangan palsu dan harus ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, melalui nota pembelaan pledoi ini, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk mengeluarkan surat penetapan tersangka untuk Reza Gladys dan suaminya Auto Bang Mufid yang sudah menjadi saksi palsu di depan fakta persidangan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa yang mengatakan saya menggunakan 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavitcha sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys terbukti merupakan kesimpulan yang mengandung kebohongan dan rekayasa hukum yang tidak logis. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak Hakim yang mulia menolak seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2, delik inti dari pasal ini adalah ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Kalau dikaitkan dengan fakta-fakta terungkap di persidangan, maka terbukti tidak ada ancaman pencemaran yang saya lakukan kepada Reza Gladys. Jika Reza Gladys mengatakan dirinya saya cemarkan karena saya mengatakan dia abu-abu, kurus di dalam sosial media saya, maka hal itu tidak termasuk sebagai sebuah ancaman pencemaran sebab saya mengatakan Reza Gladys abu-abu kurus setelah mengetahui bahwa saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemerasan, padahal uang yang diberikan Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki adalah uang hasil kerjasama. Bahwa selanjutnya ancaman akan membuka rahasia jika dikaitkan dengan fakta persidangan saya sama sekali tidak pernah mengancam Reza Gladys untuk membuka rahasia terkait dengan produk glowing booster cell.
Yang ada saya merepost produk itu karena sebelumnya produk tersebut sudah direview oleh orang lain, termasuk direview oleh Dr. Samira atau Doktif di media sosialnya. Sehingga hal itu tidak lagi menjadi sebuah rahasia karena sudah diketahui oleh banyak orang. Bahwa seperti yang sudah saya sampaikan di atas sebelumnya, jika produk Glowing Booster Cell tersebut tidak dijual lagi sejak tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa penuntut umum, lantas kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Artinya tidak ada lagi rahasia terkait dengan Glowing Booster Cell karena sejak tahun 2024 sudah tidak diperjualbelikan. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak dilakukannya? Bahwa dengan analisa tersebut maka delik inti dari unsur pasal ini yakni ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada perbuatan diri saya. Oleh karenanya secara hukum, Bapak Hakim yang mulia harus membebaskan saya atau setidak-tidaknya Bapak Hakim yang mulia menyatakan saya lepas onslah dari semua dakwaan dan tuntutan hukum. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat. Tuntutan JPU tentang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU bahwa dalam 3 Undang-Undang TPPU delik inti dari unsur pasal ini adalah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Hal ini lebih aneh dan tidak berdasarkan hukum, sebab apabila unsur dari pasal ini dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka sangat tidak mungkin saja dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang jika uang sebesar 2 miliar yang ditransfer Reza Gladys ke PT Bumi Parawisesa tertulis jelas notifikasinya adalah nama saya dan uang itu diperoleh dari hasil adanya sebuah kesepakatan kerjasama tentang permintaan Reza Gladys agar dibantu memulihkan nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Dr. Samira atau Doktif. Bahwa tidak ada harta yang saya samarkan atau saya sembunyikan asal usulnya. Semua jelas pembeliannya. Semua jelas pembeliannya. Rumah yang saya beli di PT Bumi Parawisesa sudah jelas menggunakan nama saya pribadi yang mencapai ratusan miliar, bahkan ratusan triliun. Kenapa Reza Gladys begitu spesial di mata jaksa penuntut umum sampai-sampai tuntutannya melebihi kasus korupsi yang di dalamnya ada pencucian uang merugikan ratusan miliar bakal triliunan uang negara. Melalui nota pembelaan ini saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Menko Polhukam untuk memberikan perhatiannya. Terlepas mungkin kasus ini tidak penting bagi Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung, Bapak Menko Polhukam, tapi harus dipahami bahwa kasus ini ditonton jutaan pasang mata masyarakat Indonesia. Cerminan hukum betapa bobroknya dan betapa rusaknya moral dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini. Tergambar dari adanya surat tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut saya 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar subsidiar 6 bulan. Dalam perkara ini terdapat banyak sekali kejanggalan karena ancaman pencemaran tidak terbukti, ancaman membuka rahasia tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti, bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan ini semua mengarah kepada adanya kesepakatan kerjasama yang dibangun atas nama bisnis. Tidak ada unsur pemerasan yang saya lakukan. Terbukti dari adanya percakapan antara Reza Gladys dengan cengengesan berbicara dengan Ismail Marzuki. Kemudian terbukti juga adanya chat WhatsApp dari Reza Gladys kepada Ismail Marzuki. Tapi sangat aneh, tiba-tiba disimpulkan saya melakukan tindak pidana pencucian uang. Kepada Bapak Presiden, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Menko Polhukam dengan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidiar 6 bulan yang dilakukan jaksa penuntut umum ini kepada saya akan menyisihkan sisi ruang yang gelap bagi penegakan hukum di Indonesia. Jikapun seandainya saya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka produk berbahaya milik Reza Gladys yang katanya saya ancam akan dibuka rahasianya, kelanjutannya bagaimana? Kalau memang produk skincare Glowing Booster Cell yang terbukti punya orang lain ditempel stiker oleh Reza Gladys dan suaminya dianggap tidak berbahaya, kenapa tidak dijual lagi oleh Reza Gladys dan suaminya? Kalau memang produk skincare Glowing Booster Cell dianggap tidak berbahaya, kenapa tidak ada BPOM-nya? Kalau memang produk skincare
glowing booster cell dianggap tidak berbahaya? Kenapa Reza Gladys takut diketahui orang banyak? Penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Hombing SH tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum yang bernama Revina Donasi Hombing SH, terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko dituduh melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 7A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 3 2 ke 1 KUHP. Akan tetapi dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum Revina Donasi Hombing SH hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko 1 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Itu pun tuntutan tersebut ditunda sebanyak 2 kali, yakni pada Rabu 17 September 2025 dan Rabu 24 September 2025, bahwa mengacu pada pasal 21 ayat 2 huruf junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Tapi kenapa jaksa penuntut umum bernama Revina Donasi Hombing SH hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko selama 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara? Ada sebuah misteri tanda tanya besar. Hal ini jelas ada sebuah bentuk pelanggaran hukum yang fatal dan cenderung dapat saya simpulkan sebuah perkondisian seperti juga yang saya rasakan dilakukan jaksa penuntut umum sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari sinilah kita bisa melihat potret penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, yang juga menjadi jaksa penuntut umum dalam perkara saya. Jaksa penuntut umum telah memperkosa hukum. Jaksa penuntut umum telah mengkankani peraturan perundang-undangan atas nama negara, di mana seharusnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko yang terbukti melakukan kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan tuntutan yang tinggi, malah dituntut denda yakni 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara. Padahal dalam pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Dalam kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register nomor 734/Pitsus/LH/2025/PN Jakarta, kerugiannya lebih banyak dan juga terbilang suatu kejahatan yang serius melibatkan negara di dalamnya. Dalam perkara tersebut, faktanya ditemukan barang bukti sisik terenggiling 1,4 kg dan 163,5 kg. Menurut pihak Balai Besar Konvensi Sumatera Utara atau BBKSDASU, bahwa untuk memperoleh 1 kilo sisik terenggiling maka harus membunuh satwa terenggiling sekitar 4 ekor dewasa. Sehingga pada perkara AKO terdapat Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumardiko telah membunuh 825 ekor individu satwa terenggiling dewasa yang dilindungi negara, dan jika dikonversi ke dalam bentuk uang, harga 1 terenggiling dewasa berkisar sekitar 6-7 juta rupiah. Maka itu artinya kerugian negara dalam perkara tersebut kurang lebih 6 miliar rupiah. Sadis, kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling adalah masalah negara, tapi tuntutannya cuma 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan saya yang tidak melakukan kejahatan sama sekali dituntut sampai 11 tahun penjara, denda 2 miliar subsidiar 6 bulan penjara.
Di mana keadilan di negeri ini? Di manakah Pak Presiden? Di manakah Pak Jaksa Agung selama ini? Di manakah Pak Menko Polhukam selama ini? Apakah ini akan dibiarkan terus-menerus membusuk dalam tubuh aparat penegak hukum? Segera bertindak, jangan biarkan hukum di negeri ini hancur karena ulah dari oknum-oknum jaksa yang ingin mencari keuntungan pribadi tapi mengatasnamakan negara. Maksud saya menjelaskan hal-hal tersebut adalah agar Bapak Hakim yang mulia dapat melihat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara saya didasarkan pada kesewenang-wenangan, bukan didasarkan pada bukti, fakta, dan hukum yang berlaku. Karena terbukti kasus perdagangan ilegal sisik terenggiling yang jaksa penuntut umumnya sama dengan jaksa penuntut umum dalam perkara saya telah berani menabrak hukum, telah berani memperkosa hukum, telah berani mengkangkangi peraturan perundang-undangan atas nama negara. Perbuatan jaksa penuntut umum tersebut akan dilaporkan oleh Organisasi Advokat dan Penelitian Kejahatan Satwa Liar Indonesia atau APKSLI kepada aparat penegak hukum lainnya sehingga tidak ada lagi kesewenang-wenangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan perkaranya. Ingat, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Begitupun dengan LHKPN dari dua orang jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya. Sampai saat ini saya lakukan pengecekan di situs resmi LHKPN KPK. Dua orang dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya di sini tercatat. Di sini tidak tercatat dan tidak terdaftar sama sekali. Mereka berdua saja yang tidak tercatat dan tidak terdaftar hartanya. Namun jaksa-jaksa lain yang menangani perkara saya semuanya ada. Menjadi aneh jika dua jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini tidak melaporkan harta kekayaannya dan tidak tercatat di situ. Pasal 368 KUHP ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburonkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diberangkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell
adalah saya sendiri di muka persidangan, dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak diburamkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri, karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan. Sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster set yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang buram? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya, karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mahi, lalu Mahi teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal, sehingga semuanya dirubah sesuka hatinya. Tapi untungnya dalam persidangan ini ada Bapak Hakim yang mulia yang memimpin jalannya persidangan, sehingga Bapak Hakim yang mulia bisa tahu dan bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum memenjarakan saya dan dengan segala macam cara sekalipun berubah-ubah isi dakwaan, fakta, dan tuntutan asal memenjarakan saya. Untuk itu, melalui nota pembelaan ini, saya meminta dan memohon kepada Bapak Hakim yang mulia bisa menegaskan saya dari kezoliman jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, jangan terlalu sering membohongi hati nurani hanya demi kepuasan dan kenikmatan sesaat, karena yakin dan percaya karma itu pasti akan menemukan mangsanya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan, mungkin juga bukan tahun depan, tapi pasti karma itu akan datang tepat pada waktunya. Berbicaralah atas nama keadilan dan kejujuran di dalam hati nurani dan hati sanubari yang paling dalam. Ayat 26, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah, pemimpin penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapatkan azab yang berat. Saya melalui saya Ismail Marzuki sebesar 4 miliar kepada saya melalui
Terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan enggak apa-apa. Terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan enggak apa. Namun saya yang harus mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkannya adalah saya. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam yang mulia, skenario penjebakan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Selama kurang lebih 8 bulan ini saya mendekam dalam penjara. Saya telah dipisahkan paksa dengan cara yang zalim dari anak-anak saya, dari keluarga saya, dari teman sahabat saya dengan cara-cara keji. Anak saya sudah masuk rumah sakit 3 kali, tapi yang kemarin alhamdulillah saya diizinkan oleh Bapak Hakim. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak berada di dekat anak saya untuk menemaninya. Saya diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat kejaksaan. Karena saya menduga semua ini telah didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya. Dan bahkan saya menduga ada dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi seperti yang sudah saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lagi harapan saya terhadap aparat penegak hukum lain selain berharap kepada Bapak Hakim yang mulia selaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu, di akhir nota pembelaan pledoi ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya bukan pemeras, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan topik pembelaannya. Keren sketchnya, bagus, keren banget Niki. Keren banget Niki ya guys. Bener-bener bagus banget ya, harus sampai, aduh, sampai jam segini masih ngedengerin, masih luar biasa deh pokoknya. Udah sampai muka udah nggak karu-karuan guys. Aduh, sedih, tapi emang ini harus kita viralin ya guys. Kita viralin semua fakta-fakta yang ada. Jangan sampai apa. Jadi tolong pengunjungnya. Pledoi sudah dibacakan oleh terdakwa ya. Dan kesempatan tetap kita berikan masing-masing sekali kepada pengunjung dan penasihat hukumnya. Untuk replik kita kasih waktu sampai hari Senin tanggal 20 Oktober, dan untuk duplik nanti kita kasih kesempatan hari Kamis tanggal 23 Oktober ya.
Dan mudah-mudahan putusan bisa kita bacakan hari Selasa tanggal 28 Oktober. Silahkan kesempatan yang diberikan digunakan sebaik-baiknya. Apa? Dan jadwal Selasa, yang iya, kita Bapak, mudah. sampaikan bisa tepat pada waktunya. Dan tentunya kita mengingatkan kepada semuanya ya, cuaca sedang tidak baik, mohon dijaga kesehatannya biar kesempatan yang diberikan bisa diberikan pada waktu yang telah diberikannya. Kalau pada hari itu tidak sempat diberikan, kita lewat, begitu ya. Hari refleks dari Senin nggak ada lewat, dari Kamis duplek nggak ada lewat, begitu ya. Jadi kita ingatkan kepada terdakwa tetap jaga sehat, pembatalan ketahanan, dan sidang kita buka lagi hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 untuk acara sidang selesai dan itu. Niki, ada. Iya. Aduh, gila, gue harus ketemu dia nih. Udah deh, susah deh. Susah, sedih banget gue anjir. Gak apa-apa, Nyelip ya. Mana. Gue tuh pengen. Ya Allah, keren banget videonya, asli. Ya dulu pergi deh. Keren Niki. Amin. Niki, keren banget Niki. Bagus banget Niki. Iya. Ami, semangat ya. Semangat ya Niki. Keren banget. Keren. Kita lihat mukanya mereka semua. Langsung telepon, langsung telepon guys. Ini lagi cantik. Hebat Niki, asli, keren banget. Semangat Ukti. Yuk, let's go. Aduh, sampai sumpah gue terharu banget. Semangat Ami. Mama kau itu Best. Terbest. ini Mamski. Yes. Udah, kita baliknya udah jam 5 loh. Cus, Mam. Ayo Dandi, jalan. Mari kita capcus. Shock ya guys. Shock gak sih? Bang Andi. Gue sampai. Hai. Ini yang namanya. Oh iya, emang lah, emang udah kenal dari kemarin dulu, udah dari awal-awal. Aduh, gue sampai sedih banget loh. Bang Andi, kita udah selesai, udah capek banget. Aduh, gue sangat tersyok banget ya. Ntar, komennya aku tampilin dulu. Nanti aku kasih 3 jam. Tren ketik best. Guys,
Dari pagi subuh bangun jam 5 baru kita selesai semua. Ya. Ambil sini sayang, kasihan. Jangan dong. Oke, kita ngopi ke situ aja dulu yuk, ke belakang situ. Ambil Niki dulu, Oh ini ya? Ini Pedro, Mam. Oh ini Pedro, Mamski. Cantik sekali. Thank you nih Bang Pedro tuh. Niki gila, Niki gue sumpah gue sampai best. Dia mau istirahat. Biar kita party Ami. Biar kita party Ami semangat. Ya Allah. Halo, apa kabar? Gede banget. Mamski, Emma Waroka. Ini rekan saya ada. Mana? Oh iya, halo Emma. Andre dari APK Sel juga. Oh dari APK. Yang tadi kasus tadi yang disebut temannya kita. Wow, hebat. Seneng banget. Aku tuh suka banget sama Satwa karena aku juga punya Anabul kayak anak aku sendiri. Jadi pas dengar itu tadi aku kaget banget loh. Jadi sebenarnya ada yang kurang sih dari kami kita itu. Jadi undang-undang itu mengatur pidana minimal. Oh, Ini Kak, press release ya. oh ini press release-nya. Oke guys, nanti aku bahas ini ya. Terima kasih banyak. 3 tahun dan jaksa kita temukan menuntut di bawah ketentuan undang-undang. Padahal itu 3 tahun itu Minimal. udah minimalnya. Minimal. Oke, ini ininya ya press release. Baik, saya akan sampaikan juga. Boleh ya? Boleh. Loli kasih nomor Mamski dong. Mintain nomornya tolong. Aku soalnya lagi megang ini. Oke, guys. See you ya Joni, Ben. Oke, this is advokat peneliti kejahatan satu. Oh my god, ini guys yang tadi dibacain sama Niki. Wow, thank you banget kehadirannya ya. Thank you banget. Apa jaksanya? Iya. Saat ini yang menangani jaksanya Niki. Iya. Baik, ini ada faktanya. Jadi masyarakat berhak tahu ya Pak ya. Iya, baik Pak. Ya, saya udah minta nomor tukeran nomornya ya. Anytime kita kontak, please. Oke, thank you banget. Balik ya. Oke. Bye. Aku lagi. Salam live. Salam. Bye. Yuk. Bang Ani. Guys nih, Mamski, ternyata memang ada bukti dari keputusan yang dibuat oleh JPU yang tadi disebutkan oleh Niki. Ada satu yang masih kurang, yaitu seharusnya itu minimal 3 tahun. Tapi bayangkan ya, vonisnya aja di bawah minimal. Kok bisa? Di bawah minimal 3 tahun. Coba, dia bisa loh memberikan 1 tahun untuk orang yang sudah membunuh terenggiling sebanyak 600 ekor. Oh my god, aku tuh bener-bener sama hewan tuh sayang banget ya. Aku sampai nangis tadi Niki pakai membuka fakta itu gitu loh. Sumpah kena banget di hati aku asli. Bye. Asli sumpah. Bye guys. Guys, aku tuh pengen buru-buru pulang. Jadi bagaimana kalau kita naik motor aja? Terserah ya, hati-hati ya. Nggak deh, gue naik mobil aja ah. Gue mau tiduran di mobil. Hah? Mas Andreas. Siapa? Mas Andreas tadi. Mas Andreas? Iya, itu advokat. Iya. Iya. Itu bukan aku juga itu. Pengacara kamu, advokat kamu. Itu advokat dari ini. Apa sayang? Wawancara. Taruh dulu, aku taruh ini dulu. Emma. Siapa? Emma Waroka. Kamu? Mami, Mamski. Wah, gila, Mas. Teman artis. Hai, halo. Sebentar, saya taruh dulu. Sebentar, iya. Ibu Rahma. Oh, iya, di tempatnya Ibu. Saya udah ngikutin kok di Oke. Nanti kontak ya, Mbak ya. Nanti gue DM ya. Sini aja kali ya.
Komentarnya belum dihidupin ya. Nah. Ayo Kak Emma. Mamski ini HP-nya gimana? HP di sini ada pintu Mamski. Oke. Boleh ya? Boleh. Nggak pernah nggak ikan mobil kan? Iya. Nanti dipikirnya mau Apa yang diucapkan kita tadi itu yang Tuhan yang bangun. Karena yang utamanya ya, poinnya adalah kita berada sebagai bagian dari masyarakat. Dan di situ sudah semua dengan orang-orang yang korupsi. Yang bisa main pakai uang. Uang banget. Aku memilih jalan aku yang normal, yang apa adanya, maupun itu susah, maupun itu duitnya nggak banyak, tapi buat kamu yang penting integritas dan jujur gitu. Jadi tadi apa yang kita sampaikan semuanya itu terutama mengenai bagaimana efek ini mengkondisikan sesuatu yang di luar nalar, di luar akal sehat kita semua. Dan ada satu bukti yang kita sampaikan sangat penting, dan itu yang aku mulai benar-benar laksanakan Jakarta 15 Oktober 2025. Jadi yang telah disampaikan di kita itu semuanya sudah benar. Ditambah lagi ada satu hal, yaitu minimal hukumannya maksimalnya 15 tahun, minimalnya 3 tahun. Dan ternyata jaksa tersebut yang bernama jaksa hanya memberikan 1 tahun guys, bahkan di bawah dari minimal hukuman yang 3 tahun bisa. Sementara untuk Nikita Mirzani yang kasusnya ini 4M juga tak terbukti semua sebagai itu adalah TPPU, sebagai itu adalah pemerasan, itu bisa 11 tahun denda 2 miliar. Bayangkan bagaimana hukum di negara kita ini bisa seperti ini coba. Nasibnya orang yang enggak kan. Gimana nasib kita coba? Bayangkan kalau kamu terjerat hukum, bagaimana nasib kalian coba? Itu yang aku sangat terharu sekali atas keberanian kita untuk berbicara speak up seperti ini. Kadang aku yakin banget gak ada orang yang berani ngomong kayak gitu. Siapa yang berani takut badan takut gitu. Dan kalau hal ini nggak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah daerah, ada what to say. Ya, saya udah tag juga tadi di sosmed saya tag karena ini bukan hanya tentang mafia sekedar ternyata, tapi ada juga mafia hukum. Wah, hal yang dibongkar sama Dika sih itu beraninya dia, itu yang saya salut banget. Kita udah dapat rasa hormat saya dan rasa salut saya, tulus dari hati saya yang paling dalam. Tadi juga disebut nama dokter ternyata di situ juga dibuka dokter juga udah itu kan yang udah dari awal memang mereka merencanakan seolah-olah ada sindikat pemerasan, tapi kan yang dokter ini kan sebenarnya dokter ngetes mereka itu berdua suami istri seberapa finansialnya dan mereka menyanggupi, makanya dokter langsung cari kan, tapi itu kan yang dibawa-bawa sama mereka. Ini kan semua seperti skenario yang menurut aku udah gak lucu sama sekali, dan kita udah gak percaya masyarakat, sangat gak percaya, gak percaya. Dan ini kalau kita dikriminalisasi seperti ini dengan tadi direkayasa, hukumannya ditambah, usia 11 tahun yang terima berapa tuh 271 triliun aja berapa? 6 tahun. Kok gitu loh, kok bisa hukumnya itu bisa begini loh, bisa begini gitu, udah jejak gitu loh. Aku bener-bener aku tadi tag di sosial media aku, semoga sampai ke atas, semoga sampai ke Pak Prabowo, sampai ke kejaksaan, ke Jagung, semoga sampai ke Mahkamah Agung, ke semuanya deh, karena ini masyarakat jadi di bawah ini jelas setiap hari
dan memang sudah menjadi bagian dari apa cobaannya Niki ya masuk di dalam. Dan itu yang pastinya dia nggak akan pernah lupakan melewatkan waktu yang berharga dan anaknya jangan sampai kenapa-napa juga. Jangan sampai anaknya kenapa-napa juga. Hanya karena satu kasus yang dipaksakan, bilang waktu yang berharga dan anak harus sampai kejadian apa sama anak. Karena merugikan sekali. Sementara ini Reza apa yang merugikan dan betul sekali poinnya. Poinnya kalau memang barang itu sudah tidak dijual, kenapa dia takut dan kenapa dia sampai melaporkan ini adalah pemerasan? Dan kenapa pemerasan itu harus diminta lagi ulang tahun depan ingatkan saya untuk bayar? Itu sudah intinya, tolonglah. Saya berharap ya untuk Pak Hakim harapan Bapak, saya punya harapan benar. Saya tadi lihat ke arah JPU, saya lihat ke arah Bapak Hakim 3 orang yang di atas hari ini. Saya masih yakin Bapak masih bisa. Apa passwordnya hari ini? Amin. Yes. Bapak bisa memberikan yang terbaik untuk kita Mirzani, bebas dari kita Mirzani dan tegakkan hukum seadil-adilnya Pak. Terima kasih Pak. Gimana passwordnya? Yes. Terima kasih ya. Gimana passwordnya? Yes. Masih ada kentolan. Enggak lah, bayar. Oh, yang itu pengacara. Donatur. Itu ini kita lagi udah laporin. Kita udah laporin. Iya, kita makanya lagi ketemu lagi sama ketemu lagi sama Bermi bareng tuh laporannya mengenai apa tuntutan memanggil dengan tidak sopan ya dengan cara IPI-nya juga. Jadi ini kita lagi lihat nih kok masih adem ayem aja gitu loh. Itu juga kan ada saksinya Loli. Nanti diupdate lagi, saya memang harus ketemu lagi sih sama Sunan Kalijaga juga itu satu waktu laporannya tuh karena pemanggilannya dari yang perempuan ke kita kan. Bisa-bisanya kamu foto sama si Prin. Belum ada pemanggilan sih. Dia udah foto sama si Prin. Kalau sebagai pelapor juga belum dipanggil. Iya, aku udah tanya sih ke kuasa hukum juga. Ya katanya masih diproses. Mana passwordnya? Kita lihat aja sih. Kayaknya memang harus disegera karena aku juga lagi konsen ke sini kan. Jadi nggak kepikiran ke sana gitu loh. Ini kan kayak tiba-tiba waktu itu jalan sebulan lebih. Iya, itu lama banget. Tapi ini kita cepet banget. Sampai saat ini belum ada etikat baik dari nggak ada tuh, belum ada permintaan maaf atau apa yang menanggapi bahwa orang saya minta maaf dan itu belum ada. Mungkin nanti memang harus saya datangi lagi. tapi dari kayaknya Buka aja. Iya, dia harus tahu dong bahwa itu salah dengan profesi beliau ya sebagai seorang advokat, terus dengan memberikan julukan yang kasar, memanggil yang tidak sopan kepada orang lain yang dia tidak kenal, bukan neneknya, bukan siapa-siapanya dia, gitu. Itu dia harus ada penyesalan banget gitu, penyesalan banget, penyampaian minta maaf atau nantilah kita lihat ke depannya apa sih sebenarnya. Setelah ini kan tinggal 2 kali lagi baru serius ke sana ya. Oke. Saya mau sebentar diminta. Apa itu? Wawancara tentang harimau, tentang kita itu nggak dapet. jauh banget. Oh iya iya. Naikin di YouTube ya. Action. Kak, mungkin seperti apa melihat Hari ini kita puas banget ya, puas banget karena hari ini tuh pledoi adalah pembacaan dari sisi terdakwa. Nah itu memang cukup lama, mulainya aja dari jam 1 siang sampai selesai sekarang jam 5 ya guys. Soalnya apa, dibacakan itu berurutan gitu, kronologis, detail sekali, diulang-ulang. Nah gongnya itu di Nikita, begitu Nikita Mirzani sudah diberikan kesempatan oleh Pak Hakim, di mana ada 20 lembar ya, 20 lembar dari pledoinya Nikita, yaitu menyampaikan apa yang Nikita tahu dan alami dalam kasus ini, which is kita semua udah dengar sama berbulan-bulan, tetapi ternyata Nikita ada hal yang mengejutkan kita semua, yaitu kita langsung mengikuti JP-nya jaksa penuntut umum ya. Ternyata ada kasus yang saya sudah dapat juga, press release-nya ini akan saya viralkan juga ya. Tadi saya dikasih oleh para advokat
perlindungan satwa ya, ada kasus di mana kasusnya itu ada seorang terpidana yang sudah terbukti melakukan perdagangan satwa yang dilindungi, yaitu terenggiling, sampai mengalami kerugian itu 6 miliar karena dia membunuh untuk mendapatkan sisik ya. Terenggiling itu sebanyak berapa, 600 ekor, berapa ekor gitu, yang banyak sekali ya, terenggiling dewasa. Maksimal hukumannya harusnya 15 tahun, minimalnya 3 tahun. Kamu tahu berapa? Jaksa penuntut umum yang bernama tadi disebut Dona ya, Dona siapa gitu nama panjangnya, hanya memberikan 1 tahun, dendanya cuma 20 juta. How come? Bayangkan berapa miliar kerugiannya negara dan hewan liar, satwa liar itu yang kita dilindungi. Makanya ini saya akan viralkan. Saya tadi udah ketemu, udah kenalan juga sama para advokatnya. Terima kasih banyak sudah sampai atensi juga ke kasusnya Nikita Mirzani ini, karena ini mewakili masyarakat. Kenapa aku sangat terharu banget? Karena memang aku tuh udah muak banget dengan sistem hukum yang sebagian dari orang-orang ini seenak-enaknya gitu. Ada yang adil, ada yang jujur, tapi banyak juga yang permainannya seperti ini nggak lucu. Ini yang saya saksikan sendiri ya, Luli ya, gitu, seperti itu. Tapi Kak, melihat dari hari ini dan tadi juga ada JPU yang memberikan oh iya, itu nanti kan semua terekam kamera ya. Teruskan aja bermimik-mimik seperti orang yang tidak profesional, teruskan aja, masyarakat akan menilai. Tapi kalau soal pakaian wajar ya Loli. Kalau ini yang fashion banget. What do you think? As always the best kalau fashion terus setiap datang pengajuan itu ya terbaik sih. Yang tadi sih memang sesuai lah ya. Iya. Sesuai dengan kerudungnya, terus pakainya juga matching, lembut, warnanya juga enak dilihat, jadi sopan banget. So sesuai dengan pembacaan pleidoy lah pakainya gitu. Terakhir nih Kak, dengan adanya penemuan baru ini, harapan Kakak aku berharap bisa bebas ya, bisa bebas, hakimnya tersentuh dan menyadari bahwa ada fakta lagi di persidangan ini mengenai kinerjanya para jaksa-jaksa penuntut umum. Dan apabila Pak Hakim yang bukan gabungan loh ke mereka, they're not a team, mereka bukan satu tim loh gitu. Pak Hakim itu adalah terpisah, adalah berdiri sendiri. Semoga Pak Hakim mendengarkan fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Nikita dan keresahan masyarakat atas adanya hukum yang bisa di istilah kasarnya perjualbelikan seperti itu ya. Semoga Pak Hakim bisa memberikan keputusannya yang terbaik untuk kita, yaitu dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Oke? Ya. Terima kasih. Udah pulang nggak itu? Itu kakak itu ya, namanya kakak siapa sih? Tadi kenal sama aku di rumahnya Bu Rahmawati Soekarno Putri. Iya. Lagi dekat sama. Iya, kok gue jadi lupa. Gue jadi enggak, dia udah sakatannya Embu, mertuaku, anaknya itu. Guys, tunggu, aku ambil mobil kendaraan dulu ya. Mana sekarang? Tas, oh iya kaget. Udahlah, balik aja kita ya, capcusnya udah. Tuh, macet banget tuh. Mana? Macet ya? Gue naik motor ah. Aku udah pengen kangen banget balik, pengen ketemu sama suami. Kuasa hukum, pengacara, coba Bang Andi itu pengacara guys. Pengacara yang mendampingi kita di kasusnya Mams. Yes, mendampingi yang waktu di kasus yang inget nggak?